Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membahas materi tentang prosedur dan function di bahasa pemrograman visual. Dalam hal ini nanti untuk implementasinya saya akan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio, yaitu saya menggunakan Visual Studio 2010. Oke, sebelum nanti saya implementasikan atau saya praktekkan, terlebih dahulu saya akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dari prosedur dan function itu sendiri, baru nanti saya akan implementasikan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kalau berbicara tentang prosedur, prosedur itu apa? Sebenarnya merupakan bagian dari bahasa pemrograman terstruktur. Tetapi prosedur di sini masih diperlukan dalam pemrograman berorientasi objek. Tujuannya untuk apa? Mempermudah pengembangan suatu program. Dengan contohnya membentuk blok program menjadi bagian dan fungsi tersendiri. Kalau seumpamanya nanti kita menggunakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, tentunya ini pun nanti akan kita gunakan. Apalagi contohnya function itu akan sering kita gunakan. Fungsi prosedur selain ditulis dan diuji secara terpisah, juga digunakan untuk penerapan tugas yang diulang-ulang. Contoh seperti perhitungan yang sering digunakan dan memang sering contohnya kita panggil contohnya. Perhitungan tersebut contohnya sering kita gunakan, makanya contohnya kita bisa buat yang namanya prosedur. Baru selanjutnya nanti ketika masuk ke form tersebut contohnya tinggal kita panggil nama prosedurnya. Pendekatan memecah aplikasi yang besar menjadi blok kode yang kecil, disebut juga dengan pemrograman modular. Ini contoh konsep dari prosedur itu sendiri. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan prosedur. Yang pertama, program terbagi menjadi komponen yang mandiri. Program yang besar nanti akan terbagi menjadi komponen yang mandiri. Selanjutnya, program menjadi lebih terstruktur sehingga pencarian kesalahan dapat lebih mudah dilakukan. Ini sebenarnya tujuan dari keuntungan kalau kita menggunakan prosedur. Berikutnya, prosedur yang terletak dalam suatu program dapat dipakai berulang sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang contohnya prosedur tersebut ada di satu program, contohnya nanti kita bisa menggunakan di beberapa kebutuhan, contohnya kita bisa menggunakan di beberapa bagian kalau memang kita butuhkan lagi. Tidak ada aturan khusus pada penulisan prosedur. Apakah ingin diletakkan di awal program atau contohnya nanti akan diletakkan di akhir program. Oke, kadang-kadang kita menjumpai yang namanya subprosedur kalau di bahasa pemrograman visual itu sendiri. Subprosedur merupakan blok perintah yang dijalankan sebagai tanggapan atau terbentuknya kejadian atau event dan tidak dapat mengembalikan nilai. Jadi nanti kalau dilihat perbedaan antara prosedur dan function, salah satu perbedaannya adalah kalau prosedur tidak bisa mengembalikan nilai. Tapi kalau function nanti bisa mengembalikan nilai. Oke, hanya sekali dibuat yang kemudian dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh tujuan dari kita buat yang namanya prosedur atau contohnya kita buat sub prosedur. Oke, untuk bentuk umum dari prosedur kita bisa buat contohnya seperti ini. Sub spasi nama sub prosedurnya. Selanjutnya blok perintah and sub. Atau contohnya kita bisa buat dengan menggunakan accessibility. Accessibility di sini kita bisa menggunakan private atau contohnya bisa menggunakan public ataupun contohnya yang lainnya. Selanjutnya nama sub prosedurnya. Berikutnya nanti kita bisa menggunakan by ref atau contohnya by vol. Baru selanjutnya kita buat yang namanya tipe datanya, buat variabel dan tipe datanya. Baru nanti di dalam ada yang namanya blok perintah dan ditutup dengan and sub. Selanjutnya untuk yang accessibility di sini bisa kita menggunakan contohnya public atau contohnya protected atau contohnya kita bisa menggunakan private. Yang menentukan dari bagian mana saja sub tersebut nanti dapat diakses. Kalau contohnya kita menggunakan public, otomatis nanti kan bisa digunakan di semua bagian. Nama sub prosedur merupakan nama sub prosedur. Nama prosedur atau nama subprosedur penamaannya harus sesuai dengan aturan penamaan variabel dalam bahasa pemrograman VB. Tentunya ada beberapa aturan yang harus kita gunakan. Yang pertama, nama prosedur harus dimulai dengan huruf, tidak boleh dimulai dengan angka dan seterusnya. Oke, untuk by vol dan by ref, untuk by ref di sini parameter yang dikirimkan adalah objek, sehingga perubahan nilai dari objek tersebut yang diolah atau diubah pada sub atau function akan berakibat mengubah juga nilai dari objek tersebut secara langsung. Ini kalau kita menggunakan yang by ref.
Tapi kalau yang by default, parameter yang dikirimkan adalah nilai dari sebuah objek. Oke, sehingga tidak dapat mengubah nilai objek tersebut. Pengguna hanya dapat mengolah atau mengubah nilai objek tersebut di dalam sub atau function saja. Setelah sub atau function tersebut selesai, perubahan nilai objek di sub atau function tidak akan mengubah nilai objek yang sebenarnya. Ini perbedaan antara by default dan by ref yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya setelah kita buat yang namanya prosedur atau sub prosedur, nanti kita bisa memanggil yang namanya prosedur atau sub prosedur tersebut. Pemanggilan sub prosedur harus dilakukan melalui pernyataan tersendiri. Baris terpisah dengan cara contohnya kita bisa menggunakan contohnya call spasi nama prosedur atau nama sub prosedurnya, atau langsung panggil aja contohnya nama sub prosedurnya atau nama prosedurnya. Ini bisa, kita bisa menggunakan yang ini. Contoh latihan 1 contohnya. Sub prosedur dengan satu parameter contohnya. Kita menggunakan satu parameter. Desain form contohnya seperti ini. Desain form contohnya seperti ini. Ketika form dijalankan, isi text box dengan nama Anda dan klik tombol pilih contohnya. Maka akan muncul teks contohnya IB KKRFG di text box 1. Jadi ketika kita jalankan, selanjutnya kita isi text box dengan nama Anda. Selanjutnya ketika kita klik tombol pilih, otomatis nanti captionnya di sini atau isian yang ada di text box 1 di sini akan berubah sesuai dengan yang kita kehendaki. Contohnya seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya keluar, button keluar digunakan untuk keluar dari aplikasi. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan menggunakan bahasa pemrograman visual. Saya menggunakan Visual Studio. Kita buat form baru, kebetulan form terakhir kemarin kita buat aplikasi dengan menggunakan array. Kita buat form baru, add Windows form. Selanjutnya nanti akan muncul form keberapa? Terakhir form 34, berarti sekarang masuknya ke form 35. Oke, baru kita desain contohnya seperti tadi. Yang perlu kita desain apa aja? Contoh saya membuat aplikasi dengan nama, ini simpel contohnya aplikasi untuk pembuatan prosedur. Objek yang digunakan masih objek yang secara umum digunakan. Yang pertama contohnya objek text box contohnya. Objek label yang digunakan prosedur satu parameter. Berarti teksnya di sini prosedur satu parameter contohnya. Parameter. Oke. Nanti kita bisa rubah contohnya di teksnya, di fontsnya. Kalau kita ingin merubah tampilannya, kita pengen rubah contohnya, saya menggunakan Lucida Science. Saya perbesar contohnya seperti ini. Berikutnya ada label juga, ada ganti teks contohnya di sini. Ganti teks. Text box-nya ganti teks. Oke, berikutnya ada satu text box. Text box 1, berikutnya ada dua button. Button pilih dan button keluar contohnya. Ini saya ganti pilih, teksnya pilih. Selanjutnya ini keluar. Oke. Selanjutnya tinggal kita rubah contohnya jika ingin kita rubah penamaannya. Contohnya kita rubah penamaannya. Untuk yang pilih berarti BT pilih. Yang keluar berarti BT keluar. BT keluar. Oke, contoh seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita masuk ke source code-nya. Oke. Tinggal kita buat contohnya satu source code untuk membuat yang namanya prosedur contohnya. Contohnya saya buat satu prosedur. Kita masuk contohnya ke source code-nya, view code. Oke, di sini saya buat contohnya private. Berarti cuman bisa dibuat saat contohnya ganti teks. Ganti teks contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya baru di enter. Oke, nanti otomatis di sini akan muncul yang namanya ensub.
Oke, saya buat contohnya by vol. By vol contohnya teks baru, nama filenya teks baru, tipe datanya string. Oke, text box 1 contohnya .text. Saya ambil objeknya text box 1 .text sama dengan teks baru. Nah, ini sudah muncul. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke desain formnya. Kita masukkan ke button pilih. Kita panggil prosedurnya, yaitu ganti teks. Nanti akan muncul di sini. Ini ganti teks. Selanjutnya parameternya mau diisi apa nanti? Di sini akan muncul parameternya. Parameternya apa? Contohnya kita akan menampilkan apa? Contoh selamat datang contohnya. Oke, sesuai dengan tipe datanya. Saya menggunakan tipe data string contohnya di sini. Oke, berikutnya untuk yang keluar kita bisa menggunakan source code yang sudah ada. Oke, ini untuk yang keluar kita bisa menggunakan source code yang sudah ada seperti ini. Oke, tinggal kita tes aplikasinya, berarti form ke-35. Kita running. Oke, kita tinggal tunggu tampilan aplikasinya. Kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini. Saya tampilkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Contohnya, ganti teks. Contohnya, saya input di sini contohnya. Wahyu Budi Santoso. Pas saya klik pilih, nanti otomatis akan ganti. Ini contohnya, berarti dia akan memanggil nama prosedur yang memang sudah dibuat sebelumnya. Ada istilah prosedur yang memang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan contohnya seperti ini. Saya buat satu sub prosedur yaitu ganti teks, di mana nanti saya akan menampilkan tulisan di situ. Tulisan di sini menggunakan tipe data string, menggunakan tipe data string yang memang sudah saya persiapkan sebelumnya. Baru selanjutnya pada saat objeknya saya pilih yaitu button pilih, saya panggil nama prosedurnya, selanjutnya tinggal diisi nama prosedurnya. Oke, berikutnya latihan kedua, kalau kita menggunakan prosedur dengan 2 parameter. Kalau tadi kan cuma menggunakan 1 parameter. Oke, desain form seperti berikut. Contohnya saya diminta dibuat ngedesain form contohnya seperti ini. Ketika form dijalankan, isi nama mahasiswa di text box dengan menggunakan format angka. Oke, maka akan muncul warning seperti ini. Isi data sesuai dengan format. Contohnya seperti ini. Oke, ini pun contohnya kita buat menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio. Saya coba menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Kita buat form baru, Windows Form, berarti otomatis masuk ke form ke-36. Berarti sekarang contoh prosedur yang 2 parameter. Prosedur contohnya 2 parameter. Oke, saya buat simpel saja, contohnya seperti ini. Berikutnya labelnya nama mahasiswa. Sebentar. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nama mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini ada 1 text box contohnya. Berikutnya ada 2 button. Yang pertama button proses, satunya lagi button keluar. Ini contohnya proses. Berikutnya satu lagi buttonnya button keluar. Oke, tinggal kita berikan penamaan. Contohnya untuk yang button proses berarti BT proses. Selanjutnya untuk yang keluar berarti BT keluar. Oke. Selanjutnya tinggal kita fokus ke source code-nya. Oke. Yang pertama kita buat satu sub prosedur. Kita bisa buka view code-nya. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan membuat contohnya public. Contohnya saya untuk accessibility-nya saya menggunakan public.
Public sub contohnya tampilkan peringatan. Tampilkan peringatan. Tampilkan peringatan, selanjutnya pas di enter nanti otomatis akan terbentuk satu sub prosedur. Saya menggunakan by default contohnya. By default. Karena selanjutnya pesan. Nama variabelnya adalah pesan. Tipe datanya string. String. Oke. Selanjutnya saya buat satu lagi contohnya. Saya buat satu lagi by file untuk judul contohnya. Untuk judul string. Oke, contoh seperti ini. Baru selanjutnya saya akan menampilkan message box. Kita ambil aja message box. Oke, ini sudah ada message box. Selanjutnya .show. So akan nampilin apa di sini contohnya seperti itu. Message box.show kita panggil contohnya yang ini. Pesan. Koma judul. Sudah ada di sini. Nah, di sini sudah ada. Berikutnya message box. Di sini sudah ada message box button. Berarti message box button. Nah, ini message box buttons.ok. Ini sudah ada .ok. Selanjutnya koma message box icon. Message box icon. Nah, yang ini message box icon.x. Nah, ini sudah ada nih. Oke, contoh saya buat seperti ini nanti. Oke, baru selanjutnya pada saat saya klik button proses, mana button proses? Nah, ini nih, baru kita panggil prosedurnya, nama sub prosedurnya. Yang ini nanti kita panggil. Oke, pada saat kita klik contohnya kontrol spasi, nanti akan nampil, tampilkan peringatan. Ini contoh nama sub prosedurnya. Berikutnya tampilkan untuk parameternya. Parameternya apa aja? Parameternya kan ada dua nih. Ada untuk pesan dan judul. Pesannya yang akan ditampilkan apa contohnya? Isi data sesuai dengan format contohnya. Isi data sesuai format contohnya. Sesuai format, koma, satu lagi karena memang ada dua nih. Ada dua, pesannya apa contohnya, peringatan contohnya. Untuk pesannya, untuk judulnya nanti di message box-nya saya akan munculkan peringatan. Contoh seperti ini. Oke, berarti di sini ada dua parameter yang saya gunakan. Selanjutnya untuk yang keluar saya gunakan yang sebelumnya saja. Keluar berarti untuk keluar dari aplikasi. Oke, baru kita coba jalankan di project properties, baru contohnya kita running. Oke, ini contohnya tampilannya. Anggaplah contohnya untuk nama mahasiswa di sini harus diisi dengan huruf, bukan angka. Contohnya saya isi dengan menggunakan angka contohnya. Selanjutnya saya telah klik proses, akan muncul seperti ini. Isi data sesuai dengan format. Berarti kan ini isi tentang pesan kesalahannya atau pesannya. Selanjutnya untuk judulnya adalah peringatan. Peringatan di sini merupakan judul yang memang saya sudah buat parameternya dengan menggunakan dengan membuat yang namanya sub prosedur. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan materi tentang sub prosedur. Oke. Selanjutnya saya keluar dulu dari aplikasi. Berikutnya saya akan lanjut ke materi berikutnya. Ada yang namanya function. Di samping ada yang namanya prosedur yang bisa kita buat, ada yang namanya function. Function itu apa? Merupakan blok perintah yang dijalankan dan dapat mengembalikan nilai. Bedanya dengan prosedur, kalau function bisa mengembalikan nilai. Makanya banyak digunakan terutama untuk perhitungan, untuk aritmatika dan yang lain-lainnya. Perintah untuk mengembalikan nilai pada function adalah return. Umumnya function digunakan untuk mengolah perhitungan suatu nilai biasanya.
Oke, untuk bentuk umumnya kita bisa menggunakan accessibility function. Selanjutnya nama functionnya apa? S tipe function, baru nanti pernyataan. Ditutup dengan N function. Atau contohnya kalau kita jabarkan, contohnya kita bisa menggunakan yang seperti ini. Apakah by default atau by ref, S tipe data, S tipe functionnya. Baru nanti ditutup dengan N function. Accessibility ini sama seperti tadi prosedur, bisa menggunakan public atau private atau contohnya protected. Nama function merupakan nama function yang penamaannya sesuai dengan aturan penamaan variabel. Hampir sama seperti nama prosedur. Nama function di sini sama seperti di penamaan variabel. Oke, untuk pemanggilan functionnya bisa menggunakan contohnya variabel sama dengan nama function, atau kita bisa menggunakan langsung aja nama functionnya yang kita panggil. Ini untuk pemanggilan function yang sudah kita buat. Tinggal kita pilih mau menggunakan yang mana. Contoh, kita buat desain form seperti ini. Ketika form dijalankan, klik tombol hitung. Akan muncul hasil pembagian angka 5 dibagi 2 di text box 1. Akan muncul contohnya seperti ini. Oke, saya coba praktekkan menggunakan bahasa pemrograman visual. Saya buat file baru, klik kanan, add Windows Form. Berarti otomatis masuk ke form ke-37. Oke. Kurang lebih tampilan yang harus kita buat contohnya seperti ini, hampir sama sih sebenarnya dengan tadi. Saya copy saja, nanti tinggal saya edit. Oke, berarti di sini function 1 parameter. Function 1 parameter. Oke, kita bisa rubah contohnya tampilannya di font kalau memang kita ingin merubahnya contohnya. Contoh seperti ini. Selanjutnya ini nama hasil contohnya. Text box-nya hasil. Untuk label 2-nya, untuk label 2 berarti hasil. Hasil. Oke. Baru selanjutnya hitung dan keluar. Ini berarti hitung. Untuk name-nya berarti BT hitung. Atau bisa proses. Oke, selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Fokus ke source code-nya berarti nanti kita buat yang namanya function view source. Nah, di sini kita bisa membuat yang namanya function. Selalu dimulai dari function. Berikutnya nama functionnya. Contohnya bagi 2. Bagi 2. Oke, baru selanjutnya kita bisa buat kita tutup dengan end function. Oke, selanjutnya tinggal kita buat apakah by default atau by ref. Saya gunakan yang by default contohnya. By default, contohnya nama variabelnya saya buat nilai, S nilai, contohnya S single. S single. Oke. Berikutnya, tipe dari functionnya, S single. Ini perbedaannya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan return. Kalau untuk yang function, return contohnya S nilai, yang ini sudah ada bagi 2. Berarti ini sudah ada. Selama kita belum membuat yang namanya return, otomatis nanti di sini akan terus error. Oke. Berikutnya, baru kita bisa buat contohnya di hitung, klik double hitung, nanti akan ditampilkan di mana? Text box 1.text. Isinya saya ambil dari contohnya nama functionnya bagi 2/2, kurang lebih seperti ini. Sorry, bagi 2, selanjutnya nilainya berapa yang akan dibagi 2? Contohnya 10 atau 5. 10 contohnya. Jangan lupa nilainya nih. Jadi dia akan mengembalikan nilai. Berikutnya untuk yang keluar sama, yaitu keluar dari aplikasi. Saya pakai dari yang sebelumnya saja, contoh seperti ini. Lalu kita tinggal jalankan, berarti form ke-37. Tinggal kita running. Oke, contoh seperti ini. Oke. Contohnya pas saya klik hitung, nanti otomatis muncul isinya di sini. Oke, hitung di sini diperoleh dari nama function yang sudah saya buat, di mana nama function yang sudah saya buat, di sini functionnya dibagi menjadi 2. Nilainya adalah 10. Kalau dilihat, nama functionnya seperti ini.
Saya buat function dengan nama bagi 2. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama S nilai, tipe datanya single. Bagi 2 di sini tipe datanya single juga. Selanjutnya return S nilai di sini dibagi 2. Baru selanjutnya saya panggil di button hitung. Yang nantinya akan saya isi adalah di textbox 1.text. Diambil dari function bagi 2. Berikut isi nilainya. Ini contohnya untuk yang function. Oke, yang berikutnya yang latihan kedua hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Ketika desain form seperti yang ada di depan ini, ketika form dijalankan, klik tombol hitung. Maka akan muncul hasil pembagian 7 dibagi 2 di textbox 1. Contohnya ini untuk yang function 2 parameter. Oke, saya balik lagi ke desain formnya, tinggal kita gunakan desain form yang tadi. Kita buat file baru atau kita buat form baru. Windows Form. Oke, cuman bedanya yang sekarang saya menggunakan yang 2 parameter. Function dengan menggunakan 2 parameter. Nanti tinggal kita lihat bedanya nanti di mana. Oke. Saya buat contohnya yang pertama, hampir sama seperti tadi. Saya buat function dengan nama hasil bagi. Jadi di sini saya buat function. Oke, sebentar. Function. Oke, saya fokus dulu ke sini. Function. Nama functionnya apa? Private, contohnya private function. Contohnya saya buat private function. Private function selanjutnya hasil bagi. Nama fungsinya hasil bagi. Enter aja. Oke, selanjutnya di sini baru saya buat by default contohnya. Saya buat S nilai variabelnya. S tipe datanya single contohnya. S single. Ini sebenarnya sudah muncul sih. S single. Nah, ini. Selanjutnya saya buat 2 nih. Saya buat 2 by default S bagi S single. Baru selanjutnya untuk nama functionnya tipe datanya single. Oke, baru return. Return contohnya S nilai dibagi S bagi. Oke, contoh seperti ini. Baru selanjutnya saya buka untuk yang hitungnya. Hitung di sini nanti akan memasukkan textbox 1.text diambil dari hasil bagi. Baru kita masukkan nilainya. Yang akan dibagi berapa? Contohnya 10, ada 2 nih. 2. Berarti 10 nanti dibagi 2. Oke, ini kurang lebih. Untuk yang keluar berarti kita keluar dari aplikasi. Project, properties, berarti form ke-38, tinggal kita running. Oke, nanti kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Tampilannya. Contohnya, pada saat saya klik hitung, otomatis nanti akan muncul hasilnya. Di mana hasil di sini diperoleh dari hasil pembagian 10 dibagi 2. Seperti yang ada di source code form ke-38. Jadi saya buat yang namanya functionnya terlebih dahulu. Function di sini saya buat hasil bagi, baru selanjutnya parameternya saya masukin. Baru selanjutnya saya menggunakan return. Return di sini yang akan dibagi adalah S nilai dibagi S bagi. Baru selanjutnya saya panggil nama functionnya, berikut isi nilainya, yaitu yang nilai dan S bagi. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini, yang di mana materi pertemuan ini saya bahas tentang prosedur dan function yang nantinya akan banyak kita gunakan, terutama kalau kita nanti menggunakan konsep dari object oriented programming. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.